Akuntansi untuk penjualan konsinyasi. Oke, pengertiannya. Kalian pernah dengar nggak apa itu penjualan konsinyasi? Mbak Rizky atau Mbak Nindi pernah mendengar konsinyasi itu apa? Belum, Bu. Sama sekali belum pernah. Belum. Kalau barang titipan pernah dengar? Pernah, Bu. Nah, ibaratnya seperti ini teman-teman. Jadi ibaratnya konsinyasi itu teman-teman punya barang dagangan, misalnya snack atau jajanan pasar gitu ya. Terus kalian titipkan tuh ke kantin Kopma di kampus gitu. Nah, nanti teman-teman lainnya atau mahasiswa lainnya akan membeli. Nah, ketika teman-teman itu melakukan penitipan barang kepada Kopma, kemudian sama si Kopnya akan dijual kepada pelanggan, maka si Kopma atau koperasi mahasiswa ini dia melakukan transaksi penjualan konsinyasi. Nah, jadi penjualan konsinyasi itu adalah penjualan untuk barang titipan, di mana barang titipan itu adalah milik orang lain, bukan milik dianya sendiri. Seperti itu. Nah, berarti nanti di dalam penjualan konsinyasi itu ada kontraknya atau ada perjanjian konsinyasinya. Di dalamnya itu berisi tentang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Nah, siapa kedua belah pihak ini? Kedua belah pihak ini yang pertama ada pihak yang menitipkan barang. Dan yang kedua ada pihak yang dititipi. Nah, pihak yang menitipkan ini disebutnya dengan konsainor atau pengamanat. Sementara yang dititipi namanya konsaini atau komisioner. Nah, nanti untuk nama akun-akunnya yang menitipkan itu nanti punya akun barang konsinyasi, sementara di pihak yang dititipi nanti ada namanya barang komisi. Berarti di sini contohnya tadi Mbak Nindi berarti yang menitipkan barang. Sementara pihak yang dititipi itu adalah misalnya koperasi mahasiswa atau kantin di mana gitu. Nah, intinya ini adalah yang dititipi. Nah, terus manfaatnya apa sih? Kira-kira manfaatnya apa teman-teman? Ada yang tahu manfaat dari penjualan konsinyasi? Kalau Mbak Nindi menitipkan barang dagangannya ke Kopma, manfaatnya apa Mbak buat Mbak Nindi? Apa kira-kira manfaatnya? Atau Mbak Rizky sebagai yang dititipi? Nah, kira-kira Mbak Rizky punya atau mendapatkan manfaat apa tuh dari barang titipannya Mbak Nindi tuh? Ada yang tahu? Jadi orang Apa? tahu itu barang dari kita sendiri, dari Nindinya gitu. Gimana Mbak? Kurang jelas suaranya. Oke, tahu itu barang dari produksi kita sendiri, bukan dari orang lain gitu, Bu. Oh, kalau konsinyasi itu bukan dari produksi sendiri Mbak, dari orang lain. Kita tidak perlu memproduksi. Oh, atau maksudnya Mbak Rizky, salah satu manfaatnya adalah kita nggak perlu memproduksi gitu ya Mbak ya? Atau tidak perlu mengeluarkan biaya lebih gitu ya? Atau bagaimana? Iya, Bu. Terus orang lain tuh jadi taunya kalau itu tuh produk kita sendiri, padahal kita yang produksi gitu, Bu. Ya, oke. Ya, bisa masuk. Nah, benar ya tadi salah satu manfaatnya dari pihak si yang dititipi itu bisa mengurangi biaya produksi gitu. Karena kan tidak perlu membuat sendiri gitu. Walaupun nanti kita yang menjualnya dan orang mungkin tahunya itu barang kita gitu. Tapi effort kita atau
pengorbanan kita itu tidak sebesar kalau kita membuatnya sendiri. Terus kemudian bagi Mbak Rizky juga akan bermanfaat juga, untuk mengurangi kemungkinan kerugian nih. Nah, kalau kita memproduksi sendiri, kan kalau nggak terjual, kita bisa rugi ya, karena kita sudah memproduksi itu, nah terus nggak terjual, kan bisa jadi kita jadi rugi gitu. Nah, kalau kita menjualnya itu menjual barang titipan, kita nggak perlu menanggung itu. Karena sebagai Mbak Rizky atau sebagai yang dititipi, tidak bertanggung jawab jika ada barang yang tidak terjual. Nah, nanti yang tidak terjual itu tinggal diserahkan aja balik gitu. Dikembalikan lagi kepada si Mbak Nindi atau si konsainor tadi. Nah, dalam prakteknya kan juga seperti itu ya teman-teman, kalau kalian nitipin makanan ke warung gitu kan ya nggak habis kan nanti akan dikembalikan lagi kan sama si apa namanya, si pemiliknya gitu kan. Nah, jadi akan mengurangi kerugian atas ketidakjualan tadi. Kalau menurut Mbak Nindi sebagai yang menitipkan apa manfaatnya kira-kira Mbak Nindi? Nah, kalau bagi Mbak Nindi nih ya kayaknya sinyalnya. Kalau bagi Mbak Nindi atau sebagai si yang menitipkan barang, salah satu manfaatnya itu adalah mengurangi beban pemasaran atau biaya pemasaran. Nah, kenapa seperti itu? Karena kan kita nggak perlu ngeluarin, apa namanya, biaya iklan dan sebagainya tuh kepada orang-orang buat ngiklanin produk kita. Dengan kita menitipkan ke tempat orang lain atau tempatnya Mbak Rizky tadi, kan otomatis para pelanggannya Mbak Rizky itu kan akan tahu ada produk baru nih dari punya Mbak Nindi. Jadi Mbak Nindi tidak perlu melakukan biaya pemasaran. Terus kemudian nggak perlu juga apa namanya, sewa toko sendiri untuk buka kios gitu kan nggak perlu, karena kita tinggal menitipkan saja. Nah, itu bagus banget buat, apa, para pebisnis muda ya teman-teman atau pebisnis awal, sebelum dia punya modal yang gede untuk buka toko, dia bisa menitipkan barangnya itu ke tempat orang lain. Nanti barangnya otomatis akan dikenal, kemudian kalau sudah banyak pelanggannya, nanti bisa buka toko sendiri. Nah, itu bisa sebagai langkah awal bagi teman-teman yang ingin berwirausaha. Oke, itu tadi manfaatnya, kemudian kita lanjut ke metode akuntansinya. Nah, metode akuntansinya di sini, ada akuntansi untuk penjualan konsinyasi, itu bisa dilakukan dengan 2 sistem ya atau 2 metode. Yang pertama metode terpisah dan metode tidak terpisah. Nah, ini terkait dengan pencatatan penjualan beserta, pengakuan labanya ya teman-teman. Nah, kita masuk ke yang metode terpisah dulu. Jadi kalau di metode terpisah, itu laba atau rugi dari penjualannya itu disajikan secara terpisah dengan penjualan lainnya. Atau, disajikannya itu terpisah dengan penjualan intinya. Misalnya tadi Mbak Rizky, kan dia jual barang-barangnya sendiri tuh utamanya, tapi dia juga dapat barang titipan dari Pak Nindi. Nah, maka nanti catatan penjualan untuk barangnya Mbak Nindi, itu sama Mbak Rizky itu akan dipisahkan gitu, tidak akan dicampur menjadi satu akun penjualan. Nanti masuknya ke akun penjualan lainnya. Terus pada akhir periode akan direkap. Nah, untuk, apa namanya, pengamanat ya, untuk pengamanat atau Mbak Nindi di sini menjurnal saat menitipkan dan menerima laporan konsinyasi serta uangnya. Lalu bisa mengakui laba atau rugi. Itu prosesnya bagi Mbak Nindi atau yang menitipkan. Nah, proses bagi Mbak Rizky atau yang dititipkan ya, nanti mencatatnya itu sebagai barang komisi. Nah, kalau barang konsinyasi itu untuk Mbak Nindi, kalau sebagai Mbak Rizky adalah barang komisi. Terus apa yang dilakukan Mbak Rizky? Menjurnal saat menjual barangnya dan mengeluarkan biaya-biaya terkait dengan konsinyasi sebelum mengirim laporan, hitung dulu pendapatannya. Nah, ilustrasinya kita lihat di sini. Ada contohnya pada tanggal 1 Agustus 2020.
Toko Jaya menitipkan sebuah lemari kepada toko Mekar untuk dijualkan dengan HPP atau harga pokok penjualannya 500.000 per buah. Itu HPP-nya ya teman-teman, bukan harga jualnya. Terus dalam perjanjiannya si toko Mekar atau yang dititipi itu akan memperoleh komisi sebesar 20% dari penjualan. Dan biaya-biaya yang dikeluarkan nantinya akan diganti. Jadi sementara jika ada tambahan biaya terkait penjualan almari itu, sementara ditanggung oleh toko Mekar, tapi pada akhir periode nanti akan diganti sama si toko Jaya. Nah, selama penjualan itu ternyata si toko Mekar mengeluarkan biaya sebanyak 200.000 untuk biaya angkut. Nah kan kalau jualan lemari itu dikirim ke pelanggan kan butuh jasa transportasi ya. Nah, makanya di sini ada biaya angkutnya yang dikeluarkan oleh si toko Mekar yang nantinya akan diganti oleh toko Jaya. Nah, selama bulan Agustus atau per periode tersebut semua lemari bisa terjual semuanya. Berarti ada berapa tuh? Oh ya, ini saya belum sampaikan. Nanti di Excel-nya ada jumlah yang dititipkan. Nah, semuanya terjual dan harga jualnya itu 800.000 per lemari. Kemudian pada tanggal 31 Oktober, toko Mekar mengirim laporan penjualannya ke toko Jaya sekaligus mengirim seluruh uang hasil penjualannya itu. Nah, bagaimana penyelesaiannya kita lihat di Excel-nya itu. Oke, di Excel-nya di sini. Nah, tadi kan menggunakannya metode terpisah ya. Kalau menggunakan metode terpisah, nanti saya sandingkan sama soalnya. Oke, kalau menggunakan metode terpisah, kita mencatat per periode per tanggal ya atau per transaksi kejadiannya itu. Nah, yang pertama itu adalah pada tanggal 1 Agustus 2020, yaitu proses penitipan barang dagangannya itu dari toko Jaya kepada toko Mekar. Nah, kita bisa lihat jurnalnya di sini teman-teman. Oke. Nah, jurnalnya untuk tanggal 1 itu keterangannya adalah mengirimkan barang konsinyasi. Nah, di dalam toko Mekar itu adalah komisioner atau yang dititipi ya, yang dititipi itu dia tidak mencatat jurnal karena dia baru menerima saja. Yang mencatat itu adalah di toko Jaya. Nah, di toko Mekar dia membuat sebuah memo, yaitu isinya menerima titipan 5 buah lemari. Oke, di sini berarti yang dititipi itu jumlahnya ada 5 ya lemarinya. Dengan HPP-nya 500.000 per lemari dan komisinya 20%. Kemudian di toko Jaya juga membuat jurnal di sini kalau di toko Jaya karena ada persediaan dia yang berkurang. Nah, jurnalnya dia mengakui adanya barang konsinyasi di debit, kemudian kreditnya adalah pengiriman barang konsinyasi. Nah, jumlahnya ini ada 2.500.000, didapatnya dari 5 buah dikalikan dengan HPP-nya 500.000. Berarti jumlah barang konsinyasinya ada 2.500.000. Terus kemudian pada saat pengiriman lemari ke toko Mekar, itu toko Jaya juga mengeluarkan biaya biaya angkut ya atau jasa angkut, biaya ongkos kirim. Nah, di toko Mekar tidak mencatat apa-apa karena yang menanggung ongkos pengiriman ke toko Mekar itu adalah toko Jaya. Nah, jurnalnya adalah debitnya mengakui barang konsinyasi dan kreditnya ada kas. Jadi di sini pencatatannya itu lebih mirip dengan
pencatatan persediaan yang perpetual ya teman-teman. Bila ada biaya yang terkait dengan persediaan, dicatatnya langsung ke dalam akun persediaan kayak gini. Nah, persediaannya itu adalah persediaan barang konsinyasi pada bulan Agustus itu sudah terjual semua nih. Selama bulan Agustus ya sampai Oktober. Nah, lalu dicatatlah oleh si toko Pekar ini penjualan sebanyak 5 buah ya, karena tadi penitipannya 5 dan di sini keterangannya terjual semua, berarti 5 buah dikali harga jualnya 800.000, berarti penjualan yang dilakukan oleh toko Pekar itu jumlahnya ada 4 juta. Nah, karena dijualnya secara tunai, maka debitnya terima kas, kreditnya adalah barang komisi. Jadi barang komisi kemudian pas transaksi penjualan itu kan juga mengeluarkan biaya angkut tuh atau jasa angkut sebanyak 200.000. Nah, itu sementara dicatat dulu atau ditalangin dulu sama si toko makan. Maka jurnalnya debitnya ada barang komisi ya karena menambah dan kreditnya adalah kas untuk membayar kepada kurir. Nah, kemudian membuat laporan di tanggal 31 Oktober. Nah, ketika membuat laporan, di sini ada keterangan komisi yang diperoleh sebanyak 800.000. Nah, 800 ya, karena tadi komisinya 20% dikalikan dengan total penjualan ini. Nah, total penjualannya itu kan ada 4 juta ya. Berarti 20% dikali 4 juta ketemunya ada 8 di debit 800.000, kemudian kreditnya ada pengakuan pendapatan, yaitu pendapatan komisi 800.000. Oke, sebentar nih ada yang menunggu. Oke, sudah masuk ya Mbak Nafi ya. Sudah saya kenal ya hampir terakhir, tapi nggak apa nanti bisa lihat recordnya yang materi-materi awal tadi. Bisa dengar suara saya ya Mbak Nafi ya? Oke, nanti bisa lihat recordnya dari awal ini sudah record. Nah, saya lanjutkan. Yang terakhir itu adalah saat pengiriman laporan ya, tanggal 31 Oktober. Nah, di tanggal 31 Oktober itu dilakukan pengiriman laporan sekaligus ngirim uangnya. Berarti di sini jurnal TTP itu adalah barang komisi 3 juta, kemudian utang 3 juta ini karena belum dikirimkan uangnya atau antara pengiriman laporan dan pengiriman laporan kalau misalnya pengiriman laporan sama tanggalnya dengan kirim uang, maka di sini kreditnya tidak perlu utang, jadi langsung kas. Jadi langsung barang komisi di debit 3 juta dan kasnya 3 juta. Nah, tidak perlu ada utang. Nah, ini 3 juta dapatnya dari mana? Jadi 3 juta itu dapatnya dari yang pertama. Nindi izin. Oh iya udah live ya. Oh iya nggak apa-apa. Oke Mbak Nindi nanti bisa lihat recordnya aja. Oke, saya lanjutkan tadi 3 juta itu dapatnya dari kan tadi penjualan barang komisi ada 4 juta. Terus kemudian
Tadi si toko makar kan sementara menanggung 200.000 ya teman-teman, menanggung 200.000 untuk biaya angkut dan juga harusnya dia dapat komisi sebanyak 800.000 gitu kan. Nah maka, laporan atau uang yang dikirimkan kepada si penitip atau toko jaya itu sisanya. Jadi dari 4 juta total penjualan dikurangi, atau dikurangi yang dia talangin awalnya itu 200.000 ya, karena harus di-reimburse, kemudian dikurangi juga sama pendapatan yang menjadi haknya dia. Nah, jadi di sini kan kredit dikurangi sama debit ini. Nah, ketemunya tinggal 3 juta. Makanya yang dikirimkan atau yang dilaporkan sisanya tinggal 3 juta di sini. Terus di dalam toko jaya ya atau si penitip, itu dia setelah menerima laporan dia akan mencatat adanya piutang kalau belum langsung diterima uangnya. Tapi kalau langsung diterima uangnya, berarti piutang ini akan berubah menjadi kas. Jadi langsung kas 3 juta ya sesuai dengan jurnal di sini. Kemudian ada barang konsinyasi di debit. Barang konsinyasi di debit 1 juta. Sini 1 juta. Kemudian ada barang konsinyasi di kredit 4 juta. Nah, kalau yang barang konsinyasi 4 juta itu dapatnya dari total ini penjualannya. Sementara untuk yang barang konsinyasi di debit ini digunakan untuk mencatat yang tadi, barang komisi ini 200.000 tambah sama 800. Ini jumlah 1 juta ya. Jadi di sini isinya adalah barang konsinyasi 1 juta. Kemudian kreditnya kan 3 tambah 1 ada kreditnya barang konsinyasi 4 juta. Jadi sebenarnya bagi si toko jaya pun sebenarnya dia hanya mengakui 3 juta saja. Karena kan di sini ada barang konsinyasi kredit 4 juta, tapi ada akun kontranya, yaitu barang konsinyasi di debit 1 juta. Berarti kan sebenarnya di buku besarnya si toko jaya itu sama, barang konsinyasinya itu saldonya ada 3 juta. Nah, kemudian di sini ada jurnal yang selanjutnya, yaitu jurnal untuk mengakui laba atau ruginya. Nah, laba atau ruginya itu didapatnya dari sini, teman-teman. Seperti biasa ya, laba itu rumusnya adalah penjualan dikurangi dengan HPP dikurangi dengan biaya-biaya terkait. Nah, tadi penjualannya kan totalnya 4 juta ya. Ini penjualan totalnya 4 juta karena 5 dikali 800. Kemudian dikurangi dengan HPP-nya. Tadi HPP-nya kan masing-masing 500.000. Terus ada 5 buah, berarti 5 kali 500 dikurangi lagi sama 100.000. 100.000 itu adalah ini di sini ya, saat mengirimkan kepada toko mekar kan butuh biaya angkut tuh 100.000. Nah, terus habis itu dikurangi lagi sama 200.000. 200.000 itu adalah biaya angkut dari toko mekar ke pelanggan dan dikurangi lagi sama 800.000. 800.000 itu adalah upah atau haknya si toko mekar atau yang dititipi itu. Nah, maka setelah dikurangi sama biaya-biaya tadi, ketemu hasilnya tinggal 400.000. Untuk mengakui ini, jurnalnya adalah debitnya barang konsinyasi 400.000, kreditnya ada laba konsinyasi 400.000. Ini sebenarnya kalau mau dibuat account ya teman-teman, yang saya coba tuliskan di sini ada barang konsinyasi ya tadi. Nah, barang konsinyasi itu kan di sini awalnya ada saldo 4 juta ya nih ya. Ada saldo 4 juta di sisi kredit. Nah, kemudian ada saldo 1 juta di sisi debit. Terus kemudian sebelum ini tadi di atas masih ada saldo.
Nah, ini tadi kan di awal ada barang konsinyasi di debit 2.500.000 ya. Tadi teman-teman di sini ada debit 2.500.000. Nah, ada 2.500.000. Sorry. 2.500.000. Kemudian ada debit lagi di sini barang konsinyasi 100.000. Ini 100.000. Kemudian baru di sini terjual ya barang konsinyasi 4 juta. Kemudian ada barang konsinyasi juga di debit 1 juta. Nah, sebenarnya kalau kita buat di akun ini kita juga bisa langsung hitung berapa laba atau ruginya. Nah, ini kita coba jumlahkan dulu. Nah, di sini jumlahnya ini ada berapa nih? Kita hitung jumlahnya ada 3. Nah, jumlahnya di debit ada 3.600.000 dan di kredit itu jumlahnya ada 4 juta. Nah, ketika jumlahnya itu lebih besar di mana ini? Di kredit ya. Kalau lebih besar di kredit itu artinya penjualannya lebih besar daripada bebannya kan atau lebih besar daripada cost-nya. Nah, kalau di kredit itu lebih besar, berarti nanti di sini munculnya ada laba. Seperti kita buat neraca lajur dulu, teman-teman. Nah, barang konsinyasi di sini tuh sebagai pengganti akun penjualan atau akun pendapatan. Nah, karena lebih besar di kredit, maka ketemu laba. Jadi, kita harus tutup tuh supaya bisa jadi 0 ya, atau supaya bisa balance. Berarti di sini barang konsinyasinya kita debit sebanyak 400.000 supaya hasilnya bisa sama. Nah, kalau gini kan jadi sama ya teman-teman. Antara debit dan kredit itu sama-sama 4 juta. Ini 4 juta, di sini juga sama 4 juta. Oh, kurang. Nah, sekarang udah sama antara debit sama kreditnya sama-sama 4 juta karena tadi sudah dicari ada laba di sini 400.000. Kayak di sini jurnalnya barang konsinyasinya di sisi debit sementara kreditnya diisi dengan laba konsinyasi 400.000. Nah, seperti itu. Terus ini jurnal itu untuk mencatat bila tadi tidak dikirimkan langsung uangnya. Kalau uangnya dikirimkan langsung, tidak perlu jurnal ini. Karena di atas ini, yang piutang ini sudah langsung menjadi akun kas. Tapi kalau berbeda tanggalnya atau berbeda waktunya, maka sementara di sini piutang dan di sini utang, dan kemudian butuh 2 jurnal tambahan ini untuk pelunasannya. Seperti itu. Kemudian untuk laporannya, sebenarnya laporannya metode terpisah sama tidak terpisah itu sama ya teman-teman. Ini saya tunjukkan dulu untuk yang metode terpisah ya. Untuk membuat laporannya itu paling atas adalah toko mekar sebagai yang dititipi, kemudian alamatnya, kemudian ada kepada yang menitipkan alamatnya di mana, terus ada tanggal, keterangan sama jumlah. Nah, tanggal bisa diisi dengan tanggal berapa saja terjualnya. Kalau ini langsung ya, nggak dirinci. Kalau mau dirinci juga nggak masalah. Nah, kalau seperti ini dirangkum langsung terjual 5 buah sebanyak tadi 4 juta ya dari 5 dikali 800. Kemudian ada biaya-biaya yang terkait yang harus diganti ya sama biaya komisi sebanyak 1 juta. Berarti jumlah kas yang akan dibayarkan atau yang akan dikembalikan kepada si penitip itu hanya sejumlah 3 juta saja di sini. Nah, di sini cuma 3 juta, tidak sampai 4 juta karena buat mengurangi yang biaya-biaya yang terkait tadi. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Jadi setelah membuat jurnal, nanti bisa membuat laporan lalu dikirimkan kepada yang menitipkan barang tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?